pengrajin sangkar, Pak Lukman tolong lindungi kami lah, gini. Solo pernah curhat, tolonglah Pak, gini gitu kan. Berarti Bapak juga sebenarnya aturan sangkar wajib tuh ini nggak Pak? Kalau ini sudah nyebut, oke, saya tidak setuju. Termasuk saya tidak setuju. Maka kemudian kenapa saya dulu punya produk sangkar, tapi kemudian saya stop. Karena semua teman-teman mendorong untuk menjadi wajib sangkar. Saya bilang itu bukan Lukman banget. Kalau dia mau beli sangkar, beli aja, nggak usah pakai aturan wajib. Kalau Anda karena udah buka ya, saya nggak mau sebetulnya. Karena apa? Tapi itu sah saja buat IO, sah saja. Kan Anda tanya saya suka apa? Enggak, saya enggak. Tapi itu buat saya sebagai IO, sah aja. Anda toh di rumah Anda. Anda di rumah Anda ada jual piring Anda jual gelas Anda, itu hak Anda kan? Iya kan? Makanya saya bilang ke teman-teman, itu sah kok. Kalau kita kemudian mewajibkan sangkar, ini dalam konteks saya tidak melarang, tidak melarang orang ya. Artinya dalam persepsi saya. Kalau kita mewajibkan sangkar, maka sangkar yang berlaku ini adalah yang apalagi kalau dipegang oleh IO besar, kemudian yang terlaku adalah dari pengrajin si X ini. Salah satu atau dua itu. Yang pasti itu industri. Karena dia bisa memenuhi volume, bisa memenuhi standar. Pengrajin-pengrajin kecil yang saya bilang ini ada di sini saya, itu nggak terbela. Saya ada di pihak mereka. Gitu loh. Maka kenapa dulu saya punya IO, saya stop tuh sangkar karena teman-teman dorong wajib sangkar. Saya bilang, no, bukan saya itu. Enggak Lukman banget, saya bilang itu. Enggak. Nah, akhirnya pada bubar. Kan mereka meninggalkan karena ada yang tidak happy kan gitu ya. Udah nggak apa-apa, saya punya mental saya adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi umat itu, rakyat kecil itu. Ya kalau mau rakyat besar, saya bilang kalau mau bisnis jangan di situ deh. Di yang lain aja masih banyak kok. Maka saya bilang kalaupun Anda tidak mampu menghormati dia, ya seperti Anda menghormati pejabat ataupun siapapun yang lebih tinggi, minimal Anda menghormati dia sebagai manusia. Gitu. Tidak menghormati, tidak memperlakukan dia seperti binatang atau anjing apa. Makanya saya suka kadang prihatin kalau di lomba, aduh ada yang sampai keluarin kata-kata gitu yang agak kasar. Ya Allah gitu ya. Dan tadi rata-rata itu yang ada yang 5% itu. Yang tidak 1% itu, makanya saya sering nasihatin teman, udahlah kita kan nggak miskin dengan keluar uang sebegitu gitu kan. Ya tapi ya udahlah, nanti kita baik-baik aja gitu kan. Manusia kok, kalau manusia ditegur dengan cara manusia, dia akan lebih nerima. Kalau manusia ditegur dengan cara anjing, dia akan menggonggong dan menggigit kamu malah. Ingat itu. Ini wawancara apa? Ini tausiah ya kan? Iya, karena kadang-kadang kita suka lupa gitu ya, lupa diri gitu. Kalau di lomba itu, kalau saya datang ke lomba itu, saya hadir karena memang support ekonomi kerakyatan. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang prihatin dengan teman-teman kita ini yang kadang-kadang ya mungkin tidak perlu persis sama dengan saya. Tapi juga tolong jangan, kalau bahasa saya, kalian tuh tolong ya jangan jadi vampir deh buat masyarakat, buat kicomania. Ngerti nggak maksud saya vampir? Jadi dia malah nyedotin uang yang tadi, yang 95% gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi dengan semua kebijakan-kebijakannya malah jadi vampir buat saya. Gitu. Saya pernah bikin antitesis itu kan. Antitesis untuk oke lah, kita ini harusnya tadi support gitu. Bukan kita malah nyedot dari mereka. Ya kalau Anda berdagang itu sah. Ya kan? Anda dagang sangkar, Anda dagang ini, bahkan saya pun punya penangkaran dagang murai gitu kan, terahnya itu sah, itu berdagang. Anda suka, Anda beli. Tidak suka ya jangan beli. Selesai. Tapi kalau kemudian Anda membuat sebuah kebijakan-kebijakan, ya, apakah itu yang diterapkan oleh IO ataupun oleh siapapun yang pada ujungnya adalah buat saya itu tidak masuk akal, ya. Bahkan saya lebih melihat bahwa itu Anda sebagai mengutip uang dari mereka gitu ya. Yang saya bahasa ini vampir, saya bilang nggak boleh, kita jangan jadi vampir. Karena boleh cuma Dracula aja yang jadi vampir itu kan gitu. Kalau Anda kan bukan Dracula maksud saya. Nah, mestinya kita tuh bisa bergabung. Cuma ketika saya punya ide itu waktu itu,
Nah, teman-teman ini belum sepaham, belum banyak yang sepaham. Satu frekuensi. Ya, belum banyak satu frekuensi, maka saya menarik diri dulu, gitu kan. Ya, itu tadi, ketika saya punya ide, mungkin saya tidak terlalu pas dengan mereka, ya karena saya lebih ke pro ke mereka ini, gitu kan. Artinya ke yang tadi 95% lah katakan, karena kita ekonomi kerakyatan, sebenarnya 5% juga kebagian kok, ya kan, yang apa saya konsepkan itu. Cuma mereka lebih lihatnya, wah ini dapat cuan banyak, wah ini, jadi, waduh, saya nggak jadi, saya mundur, gitu kan, jadi saya agak tarik dulu, wah ini nggak bener nih, ya gitu kan. Sehingga tujuan kita sebenarnya sangat mudah. Dulu kan saya pernah bikin aplikasi juga dulu, supaya tugas-tugas penjualan itu sederhana, mudah, cepet gitu ya. Sehingga ketika lomba itu, maka kelasnya semakin banyak, IO-nya semakin banyak, pendapatan gitu kan. Jadi semua kemudian bagi-bagi ratanya semakin banyak, kan itu bisa sebetulnya. Dulu saya pernah. Sudah. Seperti aplikasi Grab gitu, Pak. Udah pernah, Pak? Oh, aplikasi kalau penjurian saya lebih kabel. Dan di situ nanti aplikasi penjurian, tapi setelah itu kan bisa aplikasi marketplace seperti Tokopedia dan lain, tujuannya ke sana sebenarnya. Dan ya kayak model gitu sih sebetulnya. Dulu ya, karena saya online dan lain itu, karena saya kebetulan punya perusahaan IT juga kan. Jadi dulu pernah sampai ke sana saya. Cuma ya lagi-lagi nggak banyak nih yang satu frekuensi dengan saya. Jadi lebih karena kalau pakai model Bapak nggak bisa dimain-mainin. Jadi saya tarik. Jadi mikir aja ada teman-teman, wah ini ada yang kegunting sama saya gitu. Gitu kan. Dan karena mungkin saya juga tidak terlalu tidak terlalu populer dalam kebijakan-kebijakan saya di mayoritas yang tadi 5%, sehingga tidak banyak diterima gitu kan. Nah, sehingga tujuan tadi seperti kita bikin katakanlah tadi seperti bola misalnya, sponsor kan. Saya pernah bilang juga dulu, makanya 5 juta tuh dilirik sponsor. Oh iya dong, 25 juta tuh dilirik sponsor, Mas. Jadi pastilah itu, kalau menurut saya udah tahu. Jadi kalau itu sudah jadi industri, itu kita bergerak ke ekonomi kerakyatannya banyak, besar. Nah ya kan, banyak sekali. Jadi saya lihat, bahasa saya dulu ke Pak Jokowi ya, Pak, masa 25 juta ini nggak bisa di-grab Pak sama kita? Gitu loh. Kan bisa banget, dalam artian apa? Saya itu sebagai ekonomi kerakyatan kan mereduksi kesenjangan, sehingga mereduksi potensi konflik gara-gara ekonomi. Karena tidak sedikit yang konflik itu sebenarnya akibat dari ekonomi. Nah, dengan kita menaikkan kesejahteraan, bahkan terakhir saya begini, mungkin ini infonya baru nih. Sekarang itu Anda tahu nggak, Kicau Mania itu bisa ikut BPJS tenaga kerja. Betul ya. Sekarang ini Kicau Mania, dia, pertanyaan saya, apakah dia pekerja yang tukang ngosrek tai burung, perawat, atau juri, atau katakanlah yang tiketing? Dia pekerja nggak? Pekerja, tapi dia masuk nggak ke dalam undang-undang tenaga kerja? Enggak. Masuk nggak dia perlindungan sebagai tenaga kerja? Enggak. Awalnya ya. Kemudian saya bilang, ini nggak fair. 25 juta loh. Saya bilang itu kan, nggak fair. Kemudian saya coba olah, saya diskusi, dan sudah keluar sekarang peraturannya dari Kemendagri bulan Agustus 2023 bahwa mereka masuk pada kelompok pekerja rentan. Saya sempat prihatin waktu itu, saya lihat ada salah satu juri dari BNR ya, Kiki kalau nggak salah, yang ngasih kabar saya sakit, kemudian sampai meninggal, kecelakaan ya, wartawan yang meninggal, ya kan, nggak ada yang backup kan, keuangannya, BPJS-nya nggak ada yang nggak dapat, anak istrinya nggak dapat santunan, anaknya juga nggak dapat beasiswa. Setelah dia meninggal, bapaknya sekolahnya gimana? Itu yang nggak, siapa yang mikir? Saya bilang harus dilindungi. Maka masuklah program BPJS tenaga kerja. Hanya dengan berapa? 16.800 atau 18.600 per bulan, tidak lebih dari satu bungkus di Samsu, Anda di cover. Kalau kecelakaan Anda di cover full, unlimited. Kalau meninggal Anda dapat santunan.
kemudian anaknya dapat beasiswa pendidikan sampai kuliah. Pernah baca nggak? Nah itu tinggal kita sekarang kelola gimana cara memasifkan ini. Kalau BPJS Tenaga Kerja udah firm. Saya sudah mulai di sini di kafe saya waktu itu di Mocha Cafe ini pernah kita mulai undang BPJS-nya, silakan jelaskan. Berapa? 18.600 atau 16.800? 18.600 ya per bulan. Jadi tidak lebih dari harga satu bungkus rokok. Terjamin kalau unlimited, ya kan, kesehatannya. Kemudian meninggal dapat santunan berapa ratus juta ya, saya lupa tuh. Kemudian juga si anaknya dapat beasiswa pendidikan sampai kuliah kalau nggak salah. Siapa yang mikirin itu? Harus kita lah, harus orang Kicomania. Yang 5% itu mestinya yang mikir, bukan caci maki kamu. Itu nggak maksud saya. Jadi kalau Anda ngerasa berada di kelompok 5%, kalau Anda ngerasa sekarang orang, katakanlah orang istana, orang parlemen, orang apa, itu yang harus dipikirin buat Kicomania. Bukan datang, saya pejabat, saya harus menang. Kalau nggak menang, kamu saya matiin, gitu kan. Beda dengan saya mentalnya, gitu loh maksud saya. Ya kan? Nggak nyampe, gitu modelnya. Kalau Anda ngerasa lebih hebat, lindungilah. Kalau Anda ngerasa lebih kuat, lindungi. Bagaimana cara melindungi? Yuk cari yuk regulasinya supaya mereka ini masuk gitu loh, masuk jadi terlindungi sebagai orang yang tercover BPJS kesehatannya, BPJS. Karena buat saya bilang ke Pak Jokowi, Pak, mereka ini adalah pahlawan ekonomi bangsa karena mereka menggerakkan ekonomi kerakyatan, layak untuk dilindungi. Alhamdulillah 2 Agustus 2023 keluar Permendagri dan kemudian diterjemahkan oleh BPJS. Saya datangin BPJS Tenaga Kerja dengan surat itu, kemudian dianggaplah Kicomania sebagai kelompok tenaga kerja. Nah, tetap harus bayar kan, 18.600 ya kalau nggak salah. Selama ini nggak pernah diakui Anda ini. Itu satu. Yang kedua, ini saya cerita saya aja nggak apa-apa ya, supaya emosi saya ini bisa dipikirin oleh teman-teman barangkali yang lebih hebat, yang lebih punya akses, termasuk perumahan, Mas. Saya itu sudah, karena kedua waktu itu karena keburu COVID ya, saksinya yang orang-orang BIC mungkin dulu pernah tahu, bikin perumahan DP 0 rupiah. Itu lebih tepat sasaran Pak ya? Karena apa? Saya tanya anak-anak Kicomania, kenapa lu kontrak mulu, habis amat duit lu, berapa kontrak? Kontrak per bulan berapa? 1 jutaan ya? Minimal 1 juta. Dan alhamdulillah sudah terlaksana di Tegal, percontohannya 10 hektar itu rumah tanpa DP, cicilan cuma 1.200.000. Mampu dong? Karena saya tanya, kenapa lu nggak punya rumah? Pak, saya sudah 10 kali daftar ke bank, baru di pos satpam aja diusir pulang karena diminta satu, struk gaji. Ayo wartawan punya struk gaji gak? Kamu punya struk gaji gak? Salah satu persyaratan perumahan adalah struk gaji. Gak punya. Satu itu.